Baik, dari pemohon ada yang akan ditanyakan kepada ahlinya? Izin Yang Mulia, ada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Yang Mulia. Pertama, kami akan tujukan pertanyaan kepada ahli Dr. Anda Indrasari Candraningsih. Ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia. Pertama, pandangan ahli ya terhadap konsep relasi hubungan industrial antara pekerja, serikat pekerja, pemberi kerja, dan peran pemerintah atau negara dalam bingkai konstitusi itu seperti apa seharusnya menurut keahlian ahli. Kedua adalah bagaimana menurut ahli seharusnya negara berperan dalam relasi hubungan kerja antara pekerja atau serikat pekerja dengan pemberi kerja yang tentunya dikaitkan dengan konsep hubungan industrial dan keberadaan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Ketiga adalah bagaimana menurut pandangan ahli ya aturan mengenai PKWT, alih daya, dan PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya dalam konteks hubungan industrial dikaitkan dengan kerja dan penghidupan yang layak bagi pekerja itu sendiri. Keempat, bagaimana menurut ahli ya pandangan ahli terhadap urgensi dari peran serikat pekerja itu sendiri dalam konteks hubungan industrial dan dampaknya manakala fungsi dan peran serikat pekerja itu diredam sedemikian rupa sebagai dampak dari keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Kelima adalah bagaimana ahli memandang mengenai urgensi upah layak dalam konteks hubungan industrial dan dampaknya manakala kenaikan upah diredam sedemikian rupa sebagai akibat dari keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keenam adalah bagaimana ahli memandang mengenai perbedaan pemaknaan antara hambatan investor dengan labor cost di Indonesia dalam konteks hubungan industrial dan bagaimana pula ahli memandang mengenai hambatan sesungguhnya investor untuk masuk ke Indonesia. Itu untuk ahli Dr. Anda Indrasari Candraningsih. Yang Mulia, kami lanjutkan izin kepada ahli Prof. John Piris. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami susun. Satu adalah menurut ahli ya, bagaimana ahli memandang pekerja dan serikat pekerja, mungkin nanti lebih dielaborasi lagi dan ditegaskan lagi mengenai kewenangan atau legal standing dalam konteks pengajuan uji material klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kedua adalah dalam perkara yang sedang diuji ya dengan banyak dipindahkannya muatan substansi pasal dari yang sebelumnya ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pembentukan norma baru menjadi di dalam peraturan pemerintah. Apakah peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksana dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja itu dapat direfleksikan untuk menilai konstitusionalitas klaster ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Tentunya nanti kami mohon kepada saudara ahli untuk bisa mengelaborasi dan mengaitkan dengan bagaimana putusan MK nomor 85 garing PUU strip 11 Romawi garing 2013 mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air. Berikutnya, menurut ahli ya, apakah open legal policy itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melanggar amanat dari konstitusi sedemikian rupa hingga pada akhirnya mengurangi perlindungan hukum dan kesejahteraan yang sebelumnya telah dijamin oleh negara dengan kualitas yang lebih baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Keempat, saudara ahli ya, menurut ahli apakah dapat dibenarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau bahkan melalui PP nomor 35 tahun 2021 menghidupkan kembali ketentuan pasal PHK yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana pula dampak keberlakuan norma tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Sebagai contoh misalnya katakanlah tadi yang sudah sempat disinggung,
Dihidupkannya kembali norma PHK dengan alasan kesalahan berat yang sebenarnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam putusan MK nomor 012 tahun 2003. Namun hari ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksana dari klaster ketenagakerjaan, namun berubah namanya menjadi PHK dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak namun memiliki muatan substansi materi yang sama. Berikutnya, saudara ahli, menurut keahlian saudara, apakah dapat dibenarkan peraturan pemerintah mengatur dengan menambah aturan PHK baru dari yang sebelumnya tidak ada, bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, yang merupakan sebuah undang-undang yang memberikan perintah dari lahirnya PP nomor 35 tahun 2021. Misalnya saya ambil contoh dalam konteks ini adalah tadi alasan PHK dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak, PHK dengan alasan efisiensi untuk mencegah perusahaan rugi dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak ada dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Keenam, menurut ahli, ya, salah satu pelanggaran konstitusi dalam putusan MK nomor 91 2020, kalau kita tarik sedikit dalam konteks pengujian uji formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, itu ditemukan terdapat perubahan naskah. Salah satu naskah yang diubah menurut penelusuran kami adalah diubahnya ketentuan frasa diatur dengan PP menjadi diatur dalam PP. Nah, menurut saudara ahli, bagaimana dampak keberlakuan dari PP hari ini yang lahir dari perubahan naskah tersebut, gitu ya? Itu untuk ahli Prof. John Piris. Dan berikutnya ahli untuk Ibu Dr. Ida yang merepresentasikan P3HKI. Izin yang mulia. Pertama, saudara ahli, bisa tolong saudara ahli jelaskan dan pandangan konsep hukum perburuhan secara global, ya, berkaitan dengan relasi hubungan kerja serta di mana peran negara harusnya terlibat dalam relasi kerja tersebut, ya. Dan pula juga bagaimana jika dikaitkan dengan konsep hukum perburuhan yang berdasarkan cita konstitusi yang ahli pahami. Kedua, jika dalam konsep relasi perburuhan peran negara memberikan perlindungan itu dianggap diperlukan, apakah ahli memandang pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi perlindungan hukum terhadap pekerja dari yang sebelumnya telah lebih baik diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ketiga, kami akan coba bagi pertanyaan berikutnya mengenai sub-cluster isu. Pertama adalah mengenai peran dari serikat pekerja itu sendiri. Pertanyaannya adalah, serikat pekerja itu merupakan salah satu sarana hubungan industrial guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja, ya. Menurut saudara ahli, apakah terdapat model relasi industrial yang lebih kontraktualis dan semakin meninggalkan peran serikat pekerja dalam menunjang kesetaraan dialog sosial, khususnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Pertanyaan berikutnya akan masuk pada subkluster isu mengenai PKWT. Yang pertama adalah bagaimana pandangan ahli, ya, melihat pengaturan PKWT karena jangka waktu yang saat ini menjadi maksimal dapat diberlakukan 5 tahun, dikaitkan dengan kebebasan berserikat, perlindungan teknis, ekonomis, dan sosial sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang kedua masih dalam subkluster isu yang sama, yaitu bagaimana ahli memandang mengenai konstitusionalitas pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan batasan jangka waktu dan selesainya pekerjaan dengan cara hanya dinyatakan berdasarkan perjanjian kerja. Berikutnya adalah mengenai sub
subklaster isu mengenai ahli daya. Yang pertama, saudara ahli, bagaimana ahli memandang konstitusionalitas pengaturan ahli daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang meniadakan batasan secara tegas bahwa ahli daya hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan penunjang saja, sebagaimana yang sebelumnya ada di dalam Undang-Undang 13 2003. Dan pertanyaan kedua dalam subklaster isu ahli daya ini adalah bagaimana pula ahli memandang ya tanggung jawab perusahaan pengguna yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini hilang ya. Apakah saudara ahli melihat dalam ketentuan yang baru ini, perubahan ini dapat berpotensi melanggar hak-hak konstitusi pekerja gitu ya, dengan cara menghilangkan peran dan tanggung jawab dari perusahaan pengguna dalam konteks ahli daya tersebut. Berikutnya adalah mengenai subklaster isu pengupahan. Pertama adalah saudara ahli, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada aturan yang menyatakan bahwa mengenai upah minimum itu dapat dilakukan dengan alasan keadaan tertentu. Ya. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana ahli mengelaborasi dan memberikan pendapat sesuai keahlian saudara ahli kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya filosofi dari upah minimum dan bagaimana pula dampak dari ditambahkannya aturan pengecualian dengan alasan keadaan tertentu itu dapat meniadakan dari filosofi keberadaan dari dari upah minimum itu sendiri, khususnya mengenai kepastian hukum mengenai upah minimum. Yang kedua adalah mengenai sektoral, upah minimum sektoral. Pak Andrian, bisa dipersingkat pertanyaan saudara. Yang mulia, kami persingkat. Berikutnya adalah tolong ditegaskan dan diuraikan kembali elaborasi lagi mengenai dihilangkannya upah minimum sektoral. Berikutnya adalah bagaimana pula ahli memandang mengenai pengaturan upah di atas upah minimum yang hanya didapat dilakukan dengan berunding langsung pekerja dan meniadakan peran serikat pekerja. Terakhir mengenai klaster isu PHK. Tadi saudara ahli sudah menyatakan dan menjelaskan, mohon penegasan kembali bagaimana ahli memandang mengenai dihilangkannya aturan pencegahan PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua adalah mengenai PHK yang dapat dilakukan dengan cukup pemberitahuan ini gitu ya. Bagaimana saudara ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan perubahan prinsip PHK tersebut. Ketiga, alasan pelanggaran mendesak ya, di mana pekerja dapat di PHK dalam PP 35 itu bahkan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dari pengusaha gitu ya. Dan tolong pula dielaborasi mengenai rumusan pesangon yang hari ini sangat berkurang jauh rumusannya dalam 13.003. Dan yang terakhir adalah bagaimana saudara ahli melihat dan memandang mengenai aturan PHK yang hari ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya diabaikan atau bahkan dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya dalam konteks kesalahan berat, PHK efisiensi, dan upah proses. Dari kami mungkin cukup itu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Baik, dari pemerintah atau presiden? Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing kepada para ahli, 3 ahli. Yang pertama kami tujukan kepada Ibu Indasari Candraningsih, yaitu tadi kami mendengarkan paparan atau penjelasan dari beliau yang menyimpulkan bahwa mundur dari sisi pelindungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja termasuk antara lain adalah terkait dengan PKWT. Kami akan bertanya tentang PKWT kepada Ibu. Apakah batasan maksimal PKWT 5 tahun dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Bahkan ada penambahan norma terkait kewajiban kompensasi terhadap PKWT yang berakhir dapat dimaknai perlindungan bagi PKWT. Yang kedua, kami tujukan kepada ahli Bapak Profesor John Piris. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu jika dilihat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut ketentuan substansi ketenagakerjaan dalam atau dengan undang-undang. Hal ini berbeda dengan misalnya terkait kemerdekaan berserikat dan berkumpul oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar diatur di dalam undang-undang. Begitu juga terkait kekuasaan kehakiman oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar diatur dengan undang-undang dan lain sebagainya. Pertanyaan kami kepada ahli, kepada Bapak Profesor John Piris, apakah ketika Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas mengamanatkan substansi ketenagakerjaan agar diatur dengan undang-undang, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan mengatur terhadap materi muatan yang akan dibentuk, baik dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya, atau mutlak harus semua diatur dalam bentuk undang-undang. Itu pertanyaan pertama. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, dalam pasal 156 Undang-Undang 6 tahun 2023 mengatur bahwa pengusaha wajib membayar pesangon dan kewajiban tersebut bersifat mutlak dan diatur dalam undang-undang, baik pada ketikanya atau sebelumnya melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun perubahannya dalam Undang-Undang 6 tahun 2023. Sementara terkait besaran jumlah pesangon yang sifatnya kewajiban relatif dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini diatur dalam PP. Pertanyaan kami kepada Prof, apakah ruh dari pasal 156 yang dulu dan sekarang masih sama-sama mengatur bahwa pengusaha wajib membayar pesangon dianggap kehilangan ruhnya hanya karena teknis perhitungan besaran pesangon saat ini yang diatur di dalam PP? Atau apakah menurut Prof, ruh dari pasal 156 adalah perintah terkait kewajiban bagi pengusaha untuk membayar pesangon atau justru penghitungan besaran pesangonnya? Mohon penjelasan ahli. Dan yang selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah mohon penjelasan apakah sepatutnya materi muatan dalam undang-undang tidak mengatur secara detail melainkan hanya mengatur secara umum, sehingga hal yang lebih teknis operasional untuk merespon perubahan keadaan atau perkembangan kebutuhan hukum masyarakat cukup diatur dalam PP? Mohon penjelasan ahli. Yang terakhir, kami tujukan pertanyaan kepada ahli Ibu Dr. Ida Susanti, yaitu mohon penjelasan terkait dengan sejak kapan sebenarnya pekerja bisa dikatakan putus hubungan kerjanya. Apakah sejak para pihak sepakat atau sejak diputus oleh pengadilan hubungan industrial? Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, Ibu dari meja hakim. Pak, oh, Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk keterangan ahli dari ketiga ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Banyak substansi yang menarik dalam keterangan ini. Saya hanya satu saja ya, kepada ahli Ibu Ida Susanti ya, yang terakhir tadi. Dalam keterangan ini tadi Bu Ida Susanti mengatakan bahwa ada perubahan karakteristik hukum ketenagakerjaan Indonesia yang korporatif menjadi kontraktualis. Nah, kami mengerti posisi ahli dari perspektif pemohon. Bagi mahkamah ini penting juga untuk Ibu
Ida selaku ahli untuk memberikan pengayaan lebih jauh model hukum ketenagakerjaan korporatis dan kontraktualis ini, di mana kelebihan kekurangannya, kemudian negara mana yang menganut itu. Karena ini dalam kaitan dengan politik hukum ketenagakerjaan ini penting. Nah, apakah model-model ini, baik korporatis maupun kontraktualis ini sifatnya permanen atau hanya untuk kebutuhan pada periodisasi atau rejim-rejim tertentu? Nah, mohon Ibu Ida bisa memberikan pengayaan ini bagi kami supaya bisa memberikan pencerahan yang lebih komprehensif. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Pak Arsul, ada? Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas keterangan ahli yang disampaikan oleh 3 orang ahli. Saya kira banyak memberikan perspektif yang akan memperkaya kami di Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan semua perspektif. Saya barangkali pertanyaan saya masih beririsan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, ya. Tapi saya ingin mengajukan kepada ahli Dr. Randa Indrasari Candraningsih, ya. Politik hukum di bidang sosial ekonomi, termasuk tentunya di bidang ketenagakerjaan ini, tentu dipengaruhi juga oleh situasi global, ya. Situasi global perkembangan, terlebih di zaman globalisasi seperti sekarang ini. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kita adalah negara yang memiliki konstitusi, ya. Nah, menurut ahli, ya, dari sisi konstitusi sudah jelas ada prinsip-prinsip. Nah, menurut ahli, ya, sejauh mana situasi global, saya konkretkan lagi misalnya, soal persaingan dalam investasi, persaingan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, ya, dari investasi dan segala macam, ya, itu bisa ditoleransi, ya, dalam pembentukan politik hukum dikaitkan dengan, ya, prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di negara kita ini. Sejauh mana? Karena ini pekerjaan yang saya kira, ya, tidak mudah di dalam menentukan politik hukum, khususnya pembuatan undang-undang. Terima kasih. Baik, itu dari Hakim. Kemudian silakan. Oh, ada Prof. Arif. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bu Ida, pendapat Bu Ida ini yang disampaikan ini atas nama pribadi atau atas nama perkumpulan pengajar praktisi hukum ketenagakerjaan? Di Pak Mike. Maaf Yang Mulia, saya mewakili perkumpulan. Oh, jadi saya tanyakan kepada pemohon. Terima kasih. Ini Bu Ida didatangkan sebagai ahli yang sifatnya pribadi atau mewakili perkumpulan pengajar? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ibu Ida dalam konteks hari ini dihadirkan sebagai yang mewakili dari Asosiasi Ketenagakerjaan P3K. Clear ya, Bu. Ya. Supaya, tapi Ibu pendapat perkumpulan adalah sama dengan pendapat pribadi ya? Gitu. Ya, karena saya hari ini hanya menyampaikan apa hasil penelitian dari perkumpulan pengajar? Iya, okay. Dari 6 orang ahli yang ditugaskan oleh perkumpulan. Okay. Kalau begitu kan posisinya kuat karena ini hasil penelitian, tidak sekedar dari pendapat pribadi kan? Iya. Jadi itu bisa dijadikan dasar pertimbangan mahkamah juga.
Baik, saya tidak akan bertanya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Daniel. Sekarang ke yang sangat menarik, kalau Dr. John Pieris ini saya melihat nggak perlu sesama guru besar dilarang mendahului katanya. Ke Bu Indra aja ini saya. Terima kasih Bu Indra. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Dari ketiga ahli ini saya terima kasih, banyak perspektif khususnya di bidang ketenaga kerjaan yang dikaitkan dengan keahlian-keahlian masing-masing, dan apalagi Prof. John Pieris ini kan juga di BPIP ya Pak. Nah itu jadi ini sudah diwakili pendapatnya yang dikaitkan dengan Bu Indrasari, dikaitkan dengan ideologi negara. Saya senang sekali apa yang disampaikan mengkaitkan dengan ideologi negara. Tadi sudah disampaikan ada kondisi empirik di Indonesia mengenai ketenaga kerjaan. Jadi ada kondisi empirik oversupply ketenaga kerjaan, ada kondisi empirik ketimpangan dalam penawaran dan permintaan karena jumlah yang oversupply tadi, dan yang ketiga ini mengakibatkan posisi tawar yang rendah ya. Dari sini kemudian berkesimpulan, mestinya dalam kondisi empirik yang demikian peran negara itu sentral untuk bisa memberikan keseimbangan, betul ya Bu ya? Itu. Nah, dalam kaitan dengan ini, apakah Ibu betul melihat ada ketidakseimbangan antara pengusaha dan tenaga kerja yang ada di Indonesia? Apalagi dikaitkan undang-undang yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan yang di bidang ketenaga kerjaan ini, khususnya di PKWT, alih daya, pengupahan, PHP, pesangon dan sebagainya, itu tidak memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang optimal. Dalam kaitan ini apa betul Ibu apa yang disampaikan ini? Undang-undang Ciptaker ini di bidang ketenaga kerjaan ini paradigmanya adalah paradigma yang kapitalisme neoliberal yang sifatnya individualistik. Yang kedua, tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan ideologi dasar negara Republik Indonesia, ideologinya kan keadilan sosial. Dari ideologi di pasal di alinea sila yang kelima, jelas di situ mengandung suatu nilai asli yang disebut dengan gotong royong. Nah, oleh karena itu yang saya sebut tadi, khususnya di komponen-komponen PKWT, alih daya dan sebagainya tadi, itu jauh dari nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong nilai asli Indonesia. Karena terutama tadi disinggung mengenai ada istilah yang saya suka senang ini, sosial dialog. Jadi karena sekarang ini posisi tawar yang rendah, sehingga dalam sosial dialog itu mempunyai posisi yang lemah. Karena posisi yang lemah ini mestinya peran negara lebih diutamakan daripada kalau melepas secara kontraktual, karena tidak seimbangan. Kontraktual itu bisa dilakukan dalam kondisi yang seimbang. Kalau tidak seimbang ya nggak ada sosial dialog dan tidak ada hasil yang memuaskan semua pihak, apalagi dicapai win-win solution kan, dalam posisi lemah itu. Itu yang berikutnya. Yang terakhir, pada waktu Ibu membahas PKWT, alih daya dan sebagainya, tadi untung sudah dijelaskan oleh Bu Ida. Kalau Ibu mengatakan di sini itu inkonsisten dengan kesepakatan internasional tentang kerja layak dan peran serikat pekerja. Padahal kalau Ibu tadi, Bu Anu sudah menunjukkan inkonsistensinya dengan pasal-pasal konstitusi gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali, tiga ahli ini memberikan perspektif yang lengkap dari sisi filosofis, ideologis, sisi praksis, dan dari Prof. John Pieris memberikan pemahaman dari sisi
yuridis yang lengkap. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Saya terima kasih sekali lagi, apresiasi, dan saya juga terima kasih para pemohon itu kalau menghadirkan ahli-ahli ya yang kayak begini ini, jadi kita itu mendapat pengayaan yang luar biasa dari para ahli sehingga mahkamah juga bisa lebih memperdalam dan mengkaitkan dengan apakah itu konstitusional atau tidak suatu permohonan yang sedang diuji. Saya kira itu, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Yang mulia, Bapak Arif. Pak Andrian, coba ditunjukkan yang kaitan pasal 81 soal kebijakan pengupahan oleh pemerintah yang menghilangkan frase yang memberikan pelindungan kepada pekerja itu menjadi hilang di petitum saudara di mana ya? Sebentar Yang Mulia, saya coba cek dulu. Sambil ya, dicek nanti di kami, karena sebenarnya saya mau tanyakan itu nanti dari saya satu, karena itu tadi agak masih menunggu. Ibu, berkaitan dengan, saya tertarik dengan yang sifat perjanjian kerja yang kontraktualis itu, kemudian ditarik menjadi apa? Korporatis atau apa, atau industrialis ya. Sebenarnya kan ini kesimpulan dari pendapat kelompok ibu itu, ataukah memang original intent pembentuk undang-undangnya seperti itu? Karena kan baik kontraktualis maupun kemudian korporatis atau maupun apa yang industrialis itu kan sebenarnya tetap basicnya yang fundamental kan adalah kesepakatan para pihak ya Ibu ya. Ada kebebasan berkontrak di situ, baik maupun secara kontraktualis maupun secara versi yang menurut pendapatnya kelompok Ibu itu. Nah, sebenarnya di mana pengaruh sifat itu, sifat kontrak itu atau perjanjian kerja itu yang kemudian bisa menggerakkan seseorang kemudian memposisikan pekerja itu pada posisi yang lemah. Padahal kan esensi dasarnya yang fundamental adalah kesepakatan para pihak, kausa yang halal, kemudian ada kebebasan untuk membuat perjanjian itu. Sehingga seharusnya kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi karena supply dan demand-nya itu kemudian apakah bisa menggerakkan bahwa sifat perjanjian kerja seperti ini bisa mendorong bahwa posisi pekerja menjadi lemah. Sifat kontrak sifat perjanjian kerja seperti itu kemudian bisa mendorong pekerja pada posisi yang lemah. Kedua kan Ibu tadi mempertentangkan kedua sifat perjanjian kerja itu. Ketemu Pak Andrian? Sudah ketemu Yang Mulia. Di mana? Di dalam permohonan kami itu ada di halaman 112. Untuk yang positanya itu ada di angka 69. Di petitum? Di petitum itu karena ini menyangkut di ketentuan pasal 88 itu ada di petitumnya, kami mohonkan juga Yang Mulia. Tapi gelondongan ya? Enggak? Iya, kurang lebih seperti itu Yang Mulia. Kami dalam narasinya kami jelaskan perbedaannya, oleh karena itu. Di posita ada tapi di petitum enggak langsung fokus ke. Kami tidak ke frasanya norma itu ya? Iya, tidak kita ke frasanya namun ke pasalnya langsung. Oke, Yang Mulia. saya enggak jadi bertanya kalau begitu. Silakan, Prof. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ini pertanyaan sederhana sih sebetulnya kepada Ibu Ida Susanti dan Ibu Indra Sari ya. Pertanyaan ini pernah saya lempar ke pemerintah untuk diberikan di tambahan keterangan, tapi ini belum bisa saya terima sampai sekarang. Sebagai orang yang paham dengan hukum ketenaga kerjaan, kalau klaster ketenaga kerjaan itu dicabut dari Undang-Undang Ciptaker, menurut ahli berdua ini masih layak nggak disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja? Itu saja, terima kasih. Baik, Prof masih keluar ya. Kalau begitu Ibu dulu Bu Bu Ida dulu yang pertama tadi ya. Iya. Saya kira begini Ibu dan ahli yang lain, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah Ibu-ibu jelaskan sebenarnya.
Tapi kalaupun itu perlu diulang, singkat-singkat saja karena kami masih ada 2 sidang pleno lagi. Sekiranya nanti ada perlu yang ditambahkan melalui keterangan tertulis juga dipersilakan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan dan mencoba untuk mengelompokkan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan dari pemerintah atau dari Yang Mulia dan dari pemohon ternyata beririsan, akan saya satukan saja dalam satu jawaban. Yang pertama, ini berkaitan dengan bagaimana karakteristik dari hukum ketenagakerjaan yang seharusnya. Tadi pertanyaan dari Yang Mulia berkaitan dengan korporatis dan kontraktualis, dua-duanya sama-sama menyorot tentang adanya fungsi dari perjanjian kerja sama, tentu. Perbedaannya adalah kalau dalam perjanjian kerja yang sifatnya lebih ke korporatis, di sini ada peran dari negara untuk bisa mengintervensi apabila ada perjanjian yang ternyata isinya itu tidak menguntungkan untuk pihak yang lebih lemah. Dalam hal ini pihak yang lebih lemah adalah pekerja, karena tadi latar belakang kondisi sosial ekonomis di Indonesia yang ternyata menyebabkan pekerja menjadi tidak kompetitif, ini yang menyebabkan perlunya ada campur tangan dari pemerintah untuk menyeimbangkan. Nah, ini lebih terlihat di dalam perjanjian kerja yang sifatnya lebih ke korporatis. Kalau kontraktualis betul-betul sangat liberal, tergantung pada kebebasan untuk berkontrak, itu yang terjadi. Di mana perjanjian kerja yang sifatnya korporatis ini ada di negara-negara yang pekerja dan pengusahanya itu tidak berimbang, sangat tidak berimbang. Ini kemudian banyak negara ikut campur untuk memberikan penyeimbangan. Nah, yang karakter ini masih terlihat di Indonesia saat ini. Jadi perlu ada ikut serta negara untuk menjaga supaya jangan sampai pekerja itu diberikan perlindungan yang terlalu rendah kalau tidak ada jaring pengaman. Nah, sekarang di beberapa peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata mencabut jaring-jaring pengaman itu dengan menyerahkan pada kesepakatan dari para pihak di dalam perjanjian kerja. Ini yang menyebabkan kemudian kami berkesimpulan bahwa ada pergeseran. Nah, di mana penggunaannya yang korporatis dan yang kontraktualis? Kalau yang kontraktualis itu di negara-negara maju seperti di Uni Eropa, itu mayoritas negara-negaranya menggunakan yang sistemnya kontraktualis. Salah satu contohnya adalah Jerman, karena di sana serikat pekerjanya mempunyai posisi yang luar biasa kuat sehingga betul-betul bisa menjadi penyeimbang untuk posisi asosiasi pengusaha. Ini yang menyebabkan kemudian negara betul-betul melepas ini, hubungan antara serikat pekerja dan pengusaha atau antara pekerja dan pengusaha itu pada kesepakatan dari para pihak, sehingga cirinya betul-betul kontraktualis. Nah, kalau di Indonesia mengingat adanya ketidakseimbangan tersebut, harusnya negara tetap hadir, dan ini juga sesuai dengan amanat yang diputuskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk memaknai pasal 28D ayat 2 itu negara harus berperan aktif. Itu Yang Mulia. Kemudian berkaitan dengan kehadiran dari UU CK ini, apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja ini menggeser? Ya, karena tadi di dalam 4 hal, yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, kemudian penentuan pengupahan dan PHK, itu ternyata peraturan-peraturannya banyak yang kemudian menyerahkan pada perjanjian di antara para pihak, kesepakatan dari para pihak. Dan peran negara itu kemudian banyak yang dipangkas. Salah satu contoh dalam menentukan upah minimum, upah di atas upah minimum misalnya, tidak ada lagi peran dari negara ataupun serikat pekerja. Padahal kalau kita lihat tentang pengupahan di atas upah minimum itu seharusnya kemudian diikat dengan struktur dan skala upah. Dalam struktur dan skala upah ini tujuannya adalah untuk menjaga supaya jangan sampai pekerja itu
harus bernegosiasi untuk nilai yang terlalu rendah. Makanya kemudian ditentukan sebelumnya melalui struktur dan skala upah yang dihitung harusnya berbasis kompetensi, masa kerja, resiko dalam melaksanakan pekerjaan. Tapi semua itu kemudian dihapus. Nah, ini yang menyebabkan pengaturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga menyebabkan hak dari pekerja untuk mendapatkan perlindungan dengan campur tangan negara itu menjadi hilang juga dalam penentuan upah minimum. Nah, kemudian ini juga mengindikasikan bahwa serikat pekerja itu menjadi tidak dilibatkan lagi dalam penentuan upah minimum. Demikian juga Dewan Pengupahan, karena untuk penentuan yang setiap tahun itu kemudian langsung berbasis pada formula yang sudah ditentukan dalam peraturan, tidak lagi menentukan dengan melihat kebutuhan hidup layak. Ini juga sesuatu yang kemudian merubah perlindungan bagi pekerja. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu. Nah, jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini juga mendistorsi hak dari pekerja untuk melakukan hak untuk berserikat. Mengapa? Karena perjanjian kerja waktu tertentu ini banyak berbasis standar kontrak, di mana pekerja itu harus take it or leave it. Nah, berakibat isi dari perjanjiannya itu kemudian ditentukan oleh pengusaha. Nah, kemudian dengan melihat adanya hubungan yang tidak seimbang ini, apabila pekerja kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam serikat pekerja, bukan tidak mungkin, bisa saja mereka, tapi kemudian dalam kenyataannya ternyata menunjukkan bahwa pekerja yang dengan sistem kontrak itu atau outsourcing biasanya tidak mau untuk ikut serta dalam serikat pekerja karena biasanya mereka itu kemudian mengalami kesulitan untuk perpanjangan kontrak. Ini jelas mengekspresikan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang jangka waktunya terlalu panjang itu mendistorsi hak untuk berserikat. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan PKWT yang memperkenankan untuk terlibat dalam core business ini juga menunjukkan ketidaktepatan. Apabila kita melihat ke sektor tertentu, salah satu contohnya perbankan, jelas di dalam peraturan Bank Indonesia itu ditegaskan bahwa para pekerja outsourcing dilarang untuk ikut serta di dalam bisnis yang langsung berhadapan dengan sistem perbankannya. Jadi betul-betul hanya untuk pekerjaan-pekerjaan di luar masalah perbankan. Nah, ini menunjukkan bahwa core business itu menjadi sangat penting, bukan hanya untuk pekerja, tapi juga untuk pengusaha. Prinsip kehati-hatian, prinsip pertanggungjawaban dari pengusaha terhadap pihak ketiga misalnya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian pengikutsertaan pekerja alih daya dalam pekerjaan yang bersifat core business ini menjadi tidak terlalu tepat, dan untuk pekerja pun juga tidak tepat karena mereka yang bekerja di core business ada dua kemungkinan, bisa berasal dari pengusaha yang langsung atau pengguna alih daya, bisa juga yang berasal dari penyedia alih daya, yang bukan tidak mungkin mereka itu menciptakan sistem perlindungan yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga ini jelas bertentangan dengan pasal 5 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja tidak boleh untuk diperlakukan secara berbeda, diskriminasi. Nah, kemudian berkaitan dengan upah untuk keadaan tertentu. Di sini kalau kita bicara tentang upah minimum adalah jaring pengaman, sehingga dengan demikian ini diberikan untuk menjamin supaya hak dasar dari pekerja dalam mendapatkan upah yang layak itu betul-betul bisa terlindungi. Namun dengan adanya pengecualian, yaitu memperkenankan pemerintah untuk mengatur upah dalam keadaan tertentu, ini menyebabkan kemudian ada kemungkinan tercipta kondisi-kondisi subjektif yang bisa menciptakan inkonstitusional. Salah satu contoh adalah
berkaitan dengan penentuan upah, berkaitan dengan penentuan upah minimum tahun 2023 yang semula sudah diatur di dalam PP, itu kemudian dikeluarkan peraturan menteri yang ternyata isinya berbeda. Ini yang menyebabkan muncul ketidakpastian hukum dengan adanya kemungkinan langsung diserahkan kepada paling tidak peraturan yang di bawah undang-undang. Nah, ini yang kemudian sangat tidak menjaga kepastian hukum. Kemudian berkaitan dengan penghapusan upah minimum sektoral gitu ya. Penghapusan upah minimum sektoral ini jelas bertentangan dengan keadilan distributif karena sebagaimana Aristoteles mengatakan, juga Ibnu Khaldun mengatakan bahwa siapapun yang memberikan kontribusi lebih baik harus mendapatkan kompensasi yang lebih baik juga. Dan jelas-jelas bahwa pekerja di sektor unggulan itu memberikan kontribusi lebih baik karena mendorong perekonomian daerah, sehingga mereka seharusnya juga berhak untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik juga. Dengan demikian, dihapuskannya upah minimum sektoral ini jelas-jelas mengurangi hak dari pekerja yang sebetulnya menjadi hak dasar mereka. Kemudian hak untuk menentukan upah secara kolektif tadi, di sini juga dengan dihapuskannya peran dari serikat pekerja untuk ikut serta bernegosiasi dalam penentuan upah minimum, ini tentu bertentangan juga dengan pasal 28C, dan kemudian berkaitan dengan PHK karena tadinya notification principle itu tidak diterapkan. Sekarang karena tadinya harusnya dengan permit, request permit principle gitu ya. Nah, di sini jelas-jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru bertentangan dengan makna konstitusi yang sudah dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2017, karena di sana tegas bahwa di sini untuk menentukan pelaksanaan hubungan industrial itu harus dengan peran aktif negara. Dengan ditiadakannya penetapan oleh pemerintah, ini berarti terjadi pelucutan terhadap peran aktif dari negara dalam PHK. Nah, ini yang menunjukkan inkonstitusional dari pergeseran tersebut. Kemudian berkaitan dengan kesalahan berat. Nah, ini juga lagi-lagi untuk kesalahan berat ini dengan mengembalikan kesalahan berat ke dalam peta Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya, tapi kemudian dimasukkan di dalam PP. Namanya diganti. Yang tadinya untuk kesalahan berat sekarang dijadikan alasan mendesak. Saya tidak tahu apa yang membuat ini terjadi karena isinya persis sama. Dan padahal ya, yang di PP biar saja Ibu, nggak usah ya. Yang ada di PP biarkan saja. Iya. Yang lain dijawab. Terima kasih Yang Mulia. Ini saya angkat karena sebetulnya di sini saya ingin menunjukkan pemetaannya gitu ya. Jadi yang semula dianggap inkonstitusional di dalam undang-undang kemudian dicopot, dipindah supaya undang-undangnya tidak dinyatakan inkonstitusional, padahal ternyata sebetulnya mengusung hal yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Itu. Agak dipersingkat Ibu selebihnya. Ya, kalau begitu tadi pertanyaan yang dari pemohon berkaitan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian disimpangi oleh Undang-Undang Cipta Kerja saya sudah jelaskan. Kemudian ada pertanyaan tadi, sejak kapan perjanjian kerja putus? Pada waktu kesepakatan atau pada sejak diputuskannya oleh pengadilan? Dua-duanya bisa. Kalau para pihaknya sepakat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja, berarti sejak kata sepakat itu pemutusan hubungan kerja terjadi. Cuman masalahnya adalah apabila ternyata para pihaknya tidak sepakat, maka dengan demikian kan ini kemudian harus masuk ke dalam ranah pemutusan perselisihan hubungan industrial, sehingga kemudian dibutuhkan putusan dari pengadilan untuk membuat
pekerja itu dinyatakan diputus hubungan kerjanya gitu. Kemudian berkaitan dengan tadi yang pertanyaan korporatis dan kontraktualis rasanya sudah saya jelaskan. Dan kemudian, nah pertanyaan yang terakhir, klaster ketenaga kerjaan apabila dicabut, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap layak disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja? Demikian, terima kasih Yang Mulia. Kami beranggapan bahwa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan alasan dasarnya semula adalah untuk menjaring investasi supaya nilai investasi itu menjadi lebih menjadi lebih terangkat, supaya dengan adanya ketenaga kerjaan yang lebih bersahabat untuk investor itu membuat Indonesia lebih atraktif. Nah, cuman masalahnya adalah apabila beberapa perlindungan dari undang-undang ketenaga kerjaan itu kemudian dipretelin, kemudian diubah menjadi hubungan yang lebih kontraktualis, ini dikhawatirkan justru karena kondisi pekerja Indonesia yang saat ini sudah tidak seimbang kedudukannya, itu kemudian menjadi tidak terlindungi. Jadi ini masalahnya bukan apakah mereka menjadi tidak terlindungi gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi karena saat ini kondisi mereka itu tidak seimbang dengan pengusaha, maka dengan demikian yang seharusnya ada penyeimbangan ini menjadi tidak terjadi. Dampaknya menjadi tidak memberikan perlindungan baik kepada pekerja. Tapi bahwa pekerjanya sendiri tidak diuntungkan sudah dari sananya, karena memang kondisi hubungan industrial di Indonesianya memang tidak berimbang. Itu yang menyebabkan kesimpulan kami, apabila pun Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan ini dicopot dan kemudian kembali ke rezim yang sebelumnya, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, dari Prof John silakan. Ya, ada pertanyaan dari pemohon juga, itu lebih dulu ataukah tanggapan dari Presiden? Dari pemohon dulu bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih para hakim yang mulia. Kalau ada irisannya juga simultan bisa, Prof. Oh iya, ya betul. Saya kira sekalian dah. Ya. Ya, pertanyaan pertama itu saya coba mengelaborasi bahwa serikat pekerja dan pekerja itu sendiri sebagai pihak yang langsung tertuju dari aturan dalam klaster ketenaga kerjaan tentunya sangat berpotensi ya mengalami kerugian konstitusional, atau bisa jadi karena UU CK dan aturan pelaksanaannya telah berlaku dan ditetapkan selama ini, bisa jadi justru mengalami kerugian konstitusional. Dengan demikian, hadirin sekalian, hakim mulia, menurut pendapat saya memiliki legal standing dan hal pengujian materi klaster ketenaga kerjaan dalam UU CK tidak diragukan lagi. Kemudian dengan melihat struktur dan klaster ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang CK, banyak memindahkan norma dan menggantungkan pelaksanaan normanya ke dalam sebuah PP. Maka sangat layak bagi MK untuk menilai konstitusionalitas norma dan klaster ketenaga kerjaan dengan merefleksikan pada PP sebagai aturan pelaksanaan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh MK dalam perkara 85/PUU /11/2013 dan 103 PPU 18/2020. Pertimbangan hukum memang putusan nomor 85 PUU 11/2013 itu menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, tampak jelas bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah gekanas. PUU penetapan Perpu Cipta Kerja formil material pada halaman 19 itu roh atau jantungnya memang dari Undang-Undang Aku, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena itu, para hakim yang mulia, hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh mahkamah
adalah apakah peraturan pelaksanaan Undang-Undang SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran MK sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air. Itu telaan kami, dan itu harus dilakukan secara benar dan untuk mewujudkan secara nyata. Satu-satunya cara yang tersedia bagi MK untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan berusaha memeriksa secara seksama peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sumber Daya Air itu. Dalam hal ini peraturan pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti MK melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, tetapi semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas undang-undang yang sedang diuji, yaitu Undang-Undang Sumber Daya Air. Dan itu digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran mahkamah. Artinya, Hakim yang mulia, sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, PP adalah bukti yang menjelaskan maksud dan sesungguhnya dari undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan mahkamah yang terhormat. Sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh mahkamah, hal itu justru menunjukkan bahwa undang-undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi kita. Ya. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan di sini, ada beberapa hal yang membuat pasal 165 Undang-Undang Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, 165 Undang-Undang Ciptaker tidak memuat materi muatan perubahan pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga materi muatan dimaksud dimuat di dalam pasal 47 PP 35 2021. Yang kedua, materi muatan pasal 47 PP 35 tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, 28D ayat 2, karena mengatur jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang sebelumnya. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang sangat fundamental. Ketiga, hadirin sekalian dan hakim yang mulia, konstitusionalitas Undang-Undang Ciptaker dapat digantungkan pada PP sebagai pelaksana ketentuan dimaksud. Sehingga apabila materi muatan PP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka secara serta-merta materi muatan Undang-Undang Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, menurut pendapat saya, pengaturan jumlah pembayaran uang pesangon yang pengaturannya lebih rendah daripada jumlah pembayaran uang pesangon pada peraturan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Terjadi ketidakpastian hukum yang luar biasa, terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakmanfaatan terhadap rakyat kecil, para pekerja itu yang ya kita tahulah mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ya. Di negara Pancasila sebetulnya itu tidak terjadi. Tapi kalau di negara Pancasila yang rohnya liberalisme, kapitalisme, ya itu terjadi. Itu yang harus kita lawan. Hal ini tentunya berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon, ya, sebagai akibat adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hakim yang mulia, dalil pemohon beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan. Ya. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga dapat kami sampaikan, hadirin sekalian, tentunya tidak bisa karena ada syarat dan batasan open legal policy yang dapat diterapkan pengaturannya mengenai jaminan hak konstitusi pekerja haruslah dimuat dalam sebuah undang-undang agar cantolannya langsung kepada Undang-Undang Dasar. Cantolan undang-undang kan langsung ke Undang-Undang Dasar, bukan pada PP. Ya toh? Tidak. Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang hanya dapat berisi muatan mengenai pelaksanaan dari sebuah norma dari sebuah undang-undang saja. Nah, ada seharusnya ketertiban, keteraturan dalam proses pembuatan undang-undang, law making,
system atau integrated lawmaking system itu di negara tercinta ini sangat lemah sekali menurut pendapat saya. Bisa dipersingkat, Prof? Ya, secara prinsip pada pertanyaan keempat dari pemohon, semua aturan yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh MK tidak dapat diatur kembali dalam sebuah undang-undang yang baru. Apalagi pengaturan kembali aturan tersebut dibuat dalam sebuah PP sebagai aturan pelaksanaan. Pada pertanyaan nomor 5 dapat saya katakan bahwa PP sebagai aturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang hanya boleh memuat aturan operasional dari sebuah norma dalam undang-undang dan terlebih tidak boleh mengatur norma baru yang tidak ada dalam undang-undang yang diperintahkannya. Pada pertanyaan nomor 6 ya dapat saya sampaikan bahwa pertama-tama harus dijelaskan adalah frase diatur dalam PP dan diatur dengan PP memiliki makna dan konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Manakala sebuah PP lahir dari sebuah perintah dari naskah UU CK yang benar berbeda atau berubah sebagaimana putusan MK 91/2020, tentunya akan berdampak pada legalitas hukum dari keberadaan PP tersebut. Demikian seharusnya keberadaan PP yang lahir secara cacat prosedural harus diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saya harapkan dengan pemikiran ini bisa jadi dapat dijadikan sebuah preskriptif arahan dalam menyikapi soal ketenagakerjaan itu. Nah, terhadap pemerintah, pasal 27 memang tidak mendelegasikan diatur dalam undang-undang. 27 ya, ayat 2 itu. Bukan berarti tidak diatur. Ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan. Sangat-sangat naif kalau dikatakan bahwa tidak didelegasikan di undang-undang lantas tidak bisa dibuat undang-undang. Saya mohon supaya logika itu diluruskan. Hadirin sekalian. Ya. Dan Richard Posner ya dalam Critical Legal Study itu sangat khawatir pada waktu itu di Amerika dan negara-negara Eropa bahwa kapitalisme dan liberalisme itu kan merenggut merenggut nasib masyarakat kecil. Dengan demikian harus ada sebuah pemberontakan pemikiran terhadap liberalisme dan kapitalisme itu. Ya, di Indonesia harus seperti itu. Undang-undang Ciptaker itu asli itu liberalisme dan kapitalisme. Proses pembuatannya juga tidak fair, ya, tidak fair itu ya, tergesa-gesa, diputuskan inkonstitusional bersyarat, coba kena kewenangan eksekutorial Mahkamah Konstitusi lemah, lantas dimainkan sedemikian rupa, Perpu itu lalu keluar, disetujui oleh parlemen. Apa-apaan ini? Perpu bisa menghabiskan itu sebuah undang-undang atau sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak benar, ini harus kita rombak. Harus dilakukan reformasi total terhadap proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Saya agak sedikit emosional Pak Hakim yang terhormat karena memang ya ini gulatan kita hari-hari di kampus, ya. Jadi tidak bisa dibiarkan seperti itu terjadi. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 2023, pengusaha wajib membayar pesangon, besaran pesangon diatur dalam PP, ya, terutama pasal 156. Ya memang pengusaha wajib membayar pesangon, tapi pesangon itu juga sebetulnya kalau pakai kontraktual dan kooperatif dikawinkan, tidak ada masalah sebetulnya. Undang-undang dasar itu kan kontrak sosial, kontrak politik antara pemerintah dan rakyat, ya toh? Tidak ada masalah tentang kontraktual dan apa namanya korporatif, kerjasama yang setulus-tulusnya. Ya, disitulah sebetulnya negara harus hadir sebagai penengah, bukan organ yang memihak kepada pengusaha, karena dia harus bayar pajak ya.
harus banyak perusahaan yang muncul, sehingga negara cenderung memihak kepada pemodal. Itu harus kita hindari. Bukankah reformasi 1998 itu kontra hegemoni dan kontra monopoli dari pemerintah maupun pengusaha pada waktu itu? Ya toh? Negara dan pemodal yang besar tuh harus dikurangi hegemoni itu. Reformasi mengatakan seperti itu. Keadilan afirmatif harusnya kita berpihak, negara berpihak kepada kaum yang papa itu. Salah satunya adalah pekerja. Demikian, Ketua yang terhormat. Baik, terima kasih. Kami sampaikan. Ya. Ibu, terakhir Bu. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari pemohon. Sebetulnya sepakat sudah dijelaskan di dalam penjelasan tadi, akan tetapi sekali lagi hendak ditekankan bahwa ketika kita melihat bab 4 ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, itu sebetulnya kita sedang membicarakan sebuah fenomena atau sebuah kondisi setiap manusia untuk bekerja. Dari perspektif hubungan industrial, sederhananya kita sedang membicarakan hubungan kerja. Nah, di dalam hubungan kerja tadi sudah disebutkan juga oleh ahli Ibu Ida bahwa situasi kita sangat timpang dari supply dan demand. Di dalam situasi seperti itu, maka peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi penyeimbang agar pekerja terhindar dari eksploitasi dan menjadi tidak terlindungi haknya. Sudah banyak sekali studi, saya melakukan serangkaian penelitian mengenai hubungan kerja di berbagai sektor di Indonesia, dan juga dari informasi kawan-kawan serikat pekerja, bagaimana hubungan kerja saat ini, terutama kita bicara soal PKWT dan alih daya, itu betul membatasi peluang bagi pekerja untuk bisa mendapatkan kepastian kerja. Pada dasarnya PKWT adalah sebuah hubungan kerja yang diterapkan untuk menggantikan PKWTT. Di lapangan sudah terjadi bagaimana proporsi pekerja dengan hubungan kerja tetap itu menjadi makin sedikit dan diganti oleh hubungan kerja tidak tetap. Esensi dari PKWT dan alih daya sebagaimana dalam perspektif pasar kerja fleksibel itu sebetulnya adalah untuk menekan biaya tenaga kerja, dan ini terbukti bahwa biaya tenaga kerja dalam hal ini upah dan berbagai tunjangannya yang didapat oleh pekerja tetap itu hilang ketika hubungan kerja menjadi kontrak. Hubungan kerja kontrak hanya mendapatkan upah dan beberapa fasilitas. Nah, ini persis yang hendak dicapai oleh konsepsi pasar kerja fleksibel. Seperti sudah disebutkan tadi, makin banyak pekerja kontrak. Pada awalnya proporsi pekerja tetap dan pekerja tidak tetap itu adalah sekitar 70 banding 30. Kini dengan ada sejak Undang-Undang 13 dan sekarang proporsinya menjadi terbalik. Pekerja tetapnya 30, pekerja kontraknya 70%. Dan hal itu sangat berdampak langsung terhadap keanggotaan serikat pekerja. Serikat pekerja di dalam hubungan industrial menjadi sangat penting sebagai penyeimbang untuk menyampaikan kepentingan pekerja. Kita tahu bahwa kepentingan pekerja dan pengusaha itu berbeda. Oleh karena itu, perbedaan itu harus dijembatani oleh pemerintah agar pihak yang lebih lemah, dalam hal ini pekerja, tidak rentan terhadap eksploitasi. Nah, ditanyakan juga bagaimana sih urgensi upah layak di dalam konteks hubungan kerja atau hubungan industrial. Sebetulnya kalau kita melihat manusia secara utuh, bekerja bagi manusia itu tidak semata untuk mendapatkan upah. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis lain, ada kebutuhan-kebutuhan untuk menyatakan dirinya. Bekerja di dalam aspek sosial itu ternyata punya status sosial.
seseorang yang bekerja punya status sosial yang lebih tinggi daripada seseorang yang menganggur. Jadi bekerja itu tidak bisa hanya dilihat hanya sekedar transaksi jual beli tenaga kerja dan upah. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dengan pengaturan PKWT dan alih daya itu kemudian kesempatan pekerja untuk mengembangkan diri, untuk mengartikulasikan, untuk presentasikan dirinya sebagai manusia yang utuh itu menjadi berkurang. Ada pertanyaan soal investasi dan labor cost. Saya melihat dan setuju dengan apa yang sudah diungkapkan oleh kedua ahli lainnya. Undang-undang Cipta Kerja, kita yang kenal sejarahnya dulu Cipta Lapangan Kerja, kemudian menjadi Cipta Kerja. Semangat dasarnya adalah untuk menarik investasi. Menarik investasi dengan mengurangi berbagai hambatan-hambatan investasi. Kita juga kenal bagaimana Indonesia dikenal sebagai oleh pemeringkat internasional dikenal sebagai negara dengan hambatan investasi. 3 hambatan investasi terbesar itu adalah korupsi, kemudian birokrasi, dan perizinan yang sangat lama. Tenaga kerja menduduki peringkat ke-11 atau ke-13 dari pemeringkat internasional itu sebagai hambatan investasi. Nah, nada dasar dari bab ketenaga kerjaan lewat PKWT, alih daya, pengupahan, PHK dan pesangon itu memang arahnya adalah menekan biaya tenaga kerja. Di dalam studi-studi tentang industri, antara lain diungkapkan oleh UNIDO mengatakan bahwa biaya-biaya produksi yang paling mudah ditekan adalah biaya tenaga kerja. Tidak mungkin mengurangi bahan baku, tidak mungkin mengurangi modal produksi. Yang paling bisa ditekan adalah biaya tenaga kerja, dan itu tercermin dari bab-bab ketenaga kerjaan. Bisa dipersingkat, Ibu? Ya, Pak. Yang mulia, dari pemerintah ada pertanyaan tentang apakah batasan maksimal 5 tahun dan kewajiban memberikan kompensasi itu dapat dimaknai sebagai perlindungan PKWT. Dalam hal ini persoalannya adalah soal hubungan kerja kontrak yang tadi saya sebutkan, yang menurunkan biaya tenaga kerja dibandingkan dengan mempekerjakan pekerja tetap. Dalam PKWT, akumulasi kontribusi pekerja untuk mendapatkan penghargaan yang lebih, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ida Susanti, menjadi hilang karena tidak ada akumulasi waktu kerja yang bisa menunjukkan peningkatan keterampilan pekerja yang bersangkutan. PKWT juga membatasi peningkatan keterampilan pekerja. Dari Majelis Hakim ada pertanyaan penting, yaitu apakah bagaimana sih posisi Indonesia di dalam persaingan global. Indonesia berada di dalam persaingan global yang berlomba-lomba dengan negara-negara katakanlah di Asia Tenggara untuk menarik investasi asing. Nah, salah satu cara untuk menarik investasi asing itu adalah menekan upah. Jadi upah murah itu menjadi salah satu bahasa sederhananya jualannya pemerintah Indonesia agar investasi datang ke Indonesia. Tetapi upah yang dipertahankan murah menimbulkan pertanyaan, sebetulnya investasi macam apa sih yang disasar oleh pemerintah Indonesia untuk beroperasi di Indonesia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Apakah investasi yang berupah murah? Investasi berupah murah itu adalah investasi yang istilahnya labor intensif. Tetapi labor intensif itu punya implikasi keterampilan pekerja tidak bisa meningkat. Kalau keterampilan tidak meningkat, maka apresiasi atau penghargaan juga tidak meningkat. Maka dalam hal ini menjadi pertanyaan. Saya sudah pernah mengajukan pertanyaan ini kepada seorang yang bertanggung jawab di Kemenko Perekonomian,
Sebetulnya investasi macam apa yang dijadikan prioritas oleh pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi pertanyaan itu tidak terjawab sampai sekarang. Yang pertanyaan lain dari Majelis Hakim adalah betul nggak sih ada ketidakseimbangan? Betul sekali dari studi-studi dan dari apa yang dialami oleh kawan-kawan serikat pekerja, ketidakseimbangan itu muncul juga dalam bagaimana perusahaan bisa seketika itu juga memutus hubungan kerja. Bagaimana perusahaan bisa seketika itu juga menghilangkan kesempatan kerja dan berpenghasilan. Banyak sekali kasus perusahaan. Ini salah satu ilustrasi saja. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, pekerjanya diajak untuk bertamasya ke Pangandaran. Ini kasus di Jawa Barat. Pada hari Senin ketika mereka mau datang bekerja, sudah terpampang di situ bahwa per hari ini, tanggal ini perusahaan sudah tidak beroperasi. Dan itu kasus yang banyak sekali. Ini memperlihatkan bahwa emang ada ketimpangan, ketidakadilan dan kondisi yang sangat merugikan untuk para pekerja. Terakhir dari Prof. Saldi, kalau klaster ketenaga kerjaan dicabut, bisa nggak disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja? Menurut saya bisa. Menciptakan kesempatan kerja dan memberikan kondisi kerja yang berkualitas itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi kalau misalnya menciptakan kesempatan kerja dengan mengundang investasi yang akan memberikan nilai dan penghargaan tinggi kepada pekerjanya, artinya kita membicarakan penciptaan kesempatan kerja itu beyond quantity, lebih dari sekedar kuantitas, tetapi kita juga harus membicarakan kualitasnya. Makin lama Indonesia sudah hampir 80 tahun, mestinya pemerintah juga makin bersikap adil kepada pekerjanya, karena sebagai penutup ketika kita membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja, kita tidak hanya membicarakan pekerja yang diwakili oleh teman-teman serikat pekerja atau sebagian dari kita, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana anak dan cucu kita ke depan, agar mereka bisa menikmati kesejahteraan yang jauh lebih baik dari kita saat ini. Terima kasih banyak. Baik, dari pemohon masih ada ahlinya? Kami cukupkan yang mulia. Cukup ya. Namun kami izin tanpa maksud mendahului, kami akan menghadirkan saksi. Saksi tidak secara tertulis saja keterangannya. Kami mohonkan yang mulia jika yang mulia berapa orang? Gimana? Dua orang yang mulia. Dari pemerintah ada ahli atau saksi? Izin yang mulia, kami akan mengajukan satu orang ahli. Satu ahli. Baik, nanti bisa digabung dengan saksinya pemohon ya. Baik yang mulia. Kemudian pemohon nomor 1 akan mengajukan ahli atau saksi? Tidak yang mulia. Tidak ya. Baik. Jadi agenda persidangan masih berlanjut untuk 1 kali persidangan lagi, mendengar keterangan saksi dari pemohon dan ahli dari pemerintah atau presiden. Mahkamah menetapkan persidangan di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 13.30. Baik saksi maupun ahli, kalau ada keterangannya supaya disampaikan 2 hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian kalau ada saksi atau ahli yang menggunakan fasilitas Zoom dengan tidak menggunakan fasilitasnya Mahkamah Konstitusi, agar menyediakan rohaniawan sendiri dan kitab suci sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalau ahlinya dari kampus supaya ada izin dari atasannya. Terakhir, bahwa penundaan sidang sudah dianggap pemberitahuan resmi, jadi Mahkamah tidak perlu memanggil kembali. Terima kasih kepada Prof dan Ibu-Ibu sebagai ahli, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah di dalam mempertimbangkan putusan ini. Cukup. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 untuk perkara nomor 4061 /PUU _21 Romawi _2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 13.30. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 untuk perkara nomor 87 /PUU _21 Romawi _2023. Terima kasih, selamat siang.